Ya, jadi yang lalu kita udah bahas ini ya, poin yang kelima. Saya mau bahas sedikit lagi poin kelima ini, supaya benar-benar jelas. Jadi kalau Arminianisme itu mengatakan bahwa Allah itu sangat merindukan semua orang diselamatkan, dan ternyata kenyataannya banyak orang nggak diselamatkan, berarti kan kerinduan Allah itu nggak tercapai. Dan saya sudah bahas ya, kalau Allah benar-benar serius mau menyelamatkan, ya lucu banget deh, kalau yang serius mau menyelamatkan semua orang itu ternyata Allah juga memberi kebebasan yang menjerumuskan banyak orang dalam kebebasan itu. Tanda petik memang Allah tidak secara langsung menjerumuskan dan mendorong-dorong orang supaya terjerumus, tetapi bukankah kebebasan itu membuka pintu untuk manusia bisa terjerumus. Jika Allah serius mau menyelamatkan manusia, kenapa Allah tidak menghapus saja kemungkinan kebebasan untuk manusia bisa murtad? Karena Allah berkuasa untuk mau menyelamatkan semua orang. Kenapa dia begitu menghargai kebebasan sampai-sampai kebebasan itu yang menghancurkan manusia? Nah, itu yang bagi saya kontradiktif. Kemudian Arminian juga mengajarkan Allah yang merindukan menyelamatkan semua orang itu ternyata setelah sebagian orang tersebut menerima anugerah keselamatan alias sudah diselamatkan, itu pun masih bisa gagal kerinduan Allah setelah orang itu diselamatkan. Kenapa gagal? Ya karena orang itu tidak setia sampai mati. Ya, jadi orang itu sudah diselamatkan, tapi ternyata di tengah jalan perjalanan hidupnya dia tidak setia, dia murtad, dia mungkin menikmati dosa. Akhirnya di tengah jalan perjalanan hidupnya dia binasa. Ya, karena dia murtad. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan pun Allah masih bisa gagal. Ya, apalagi yang belum diselamatkan, ya tambah istilahnya harapan Allah untuk bisa menyelamatkan semua orang itu sudah pasti sangat tipis sekali. Karena semua orang keselamatannya ditentukan oleh keputusan manusia itu sendiri, bukan oleh keputusan Allah. Ya, nah itu kontradiksinya di situ. Allah sepertinya bukan Allah yang punya rencana. Allah tidak punya rencana apa-apa, terserah manusia. You mau pilih siapa? Mau setia? Mau tidak setia? Mau terima Yesus? Mau tidak terima Yesus? Terserah kamu. Allah nggak punya rencana apa-apa. Ya, up to you lah. You mau pilih yang mana? Nah, itu juga sangat kontradiktif dengan penginjilan kan. Bahwa penginjilan itu mengharapkan orang itu bertobat. Penginjilan itu mengharapkan orang itu menerima anugerah keselamatan. Penginjilan itu mau menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Tapi karena Tuhan memberikan kebebasan, maka penginjilan akan mengalami benturan-benturan dan penolakan-penolakan karena kebebasan manusia. Jadi penginjilan itu pun suatu kegagalan dari kerinduan Allah yang mengharapkan semua orang diselamatkan. Ternyata nggak bisa semua orang diselamatkan. Ya hanya orang-orang tertentu aja yang katanya mau menerima anugerah keselamatan. Jadi Allah sekali lagi tidak punya rencana apa-apa karena semua diserahkan kepada keputusan manusia. You mau selamat, mau tidak selamat tergantung keputusanmu. Bukan tergantung Allah.
Allah sudah memberikan semua kebebasan dan hak untuk memilih kepada manusia, dan terserah kamu. Maka itu yang tadi beberapa minggu yang lalu saya bilang, apakah Allah benar-benar serius mau menyelamatkan semua orang kalau keselamatan itu diserahkan kepada orang yang mau memilih. Jadi hanya sekedar rindu-rindu doang, tapi rindu-rindu yang enggak dijalani dengan serius kerinduan itu kan? Betul nggak? Saudara misalnya jatuh cinta pada seorang cewek. Dan saudara sangat merindukan cewek itu bisa saudara dapatkan. Amat sangat merindukan dapat cewek itu. Kira-kira saudara apa yang saudara lakukan untuk bisa mendapatkan cewek tersebut? Hah? Ya pasti berjuang mati-matian lah. Iya toh. Saudara sudah katanya mati-matian ingin mendapatkan cewek itu. Ya saudara kan berusaha berbagai cara apapun pokoknya bisa dapatkan cewek itu karena saudara sudah begitu mabuknya melihat cewek itu. Sampai setengah mati istilahnya. Jatuh cinta setengah mati. Habis-habisan. Waduh, sampai ada semboyan ya toh hujan belerang pun akan dilalui. Ya. Apa itu? Dan lautan api akan diseberangi. Wah, hebat sekali. Karena saking seriusnya mau mendapatkan sang cewek. Iya kan? Tapi ternyata saudara katanya yang amat sangat merindukan sang cewek itu saudara cuma bilang gini, terserah dia mau pilih aku apa enggak. Mau pilih ya oke. Enggak pilih juga oke. Nah itu orang yang benar-benar serius enggak itu? Hah? Benar-benar serius enggak itu mau dapatkan cewek itu? Itu kelihatan sekali kalau orang ini enggak benar-benar serius karena dia terserah dia lah. Loh, kamu kepingin dia itu kamu mendapatkan dia. Habis-habisan kamu kepingin dapatkan dia. Iya. Lalu usahamu apa? Terserah dia. Dia mau pilih aku terserah. Nggak mau pilih juga terserah. Itu namanya orang nggak niat. Iya kan? Demikian juga Allah. Allah merindukan semua orang diselamatkan. Tapi bagaimana Allah merindukan semua orang diselamatkan? Ya Allah sudah bertindak. Mengutus anak yang tunggal. Lalu ya terserah manusia. Mau percaya? Oke, dia selamat. Nggak percaya? Ya terserah. Terserah dia. Salahnya sendiri kalau dia mati binasa. Kalau dia memang mau selamat, ya dia akan menerima pengorbanan Kristus. Kalau nggak mau, ya sudah, binasa. Nah, itu pertanyaan saya, benarkah itu keseriusan dalam kerinduan mau menyelamatkan? Menurut saya, kalau Allah itu betul-betul serius, wah segala upaya, segala cara, segala macam-macam pokoknya kepandaian Allah dikerahkan semua untuk bisa mendapatkan orang yang ingin diselamatkannya. Bukan terserah orang itu, terserah dia. Mau pilih saya oke. Nah, mau pilih juga oke. Nah, itu. Ya. Ya, saya harap saudara makin lama makin terbuka dan makin jelas melihat uraian-uraian yang sudah saya paparkan. Satu poin lagi,
Maksudnya ini kan dari Arminianisme. Sekarang menurut Alkitab. Nah, Allah Tritunggal dari Alkitab. Allah Tritunggal dari Alkitab adalah Allah yang mempertahankan. Nah, perhatikan ini. Ini konsisten. Allah yang mempertahankan atau memelihara orang-orang yang dipilihnya sehingga mereka tidak dapat kehilangan keselamatan. Nah, jadi kalau Allah sudah menyelamatkan, ya Dia akan pelihara. Dia akan mempertahankan orang yang diselamatkan ini. Jangan dibiarin seperti konsepnya Arminianisme itu kan Allahnya membiarkan. Lu sudah selamat, tapi sekarang lu mau terus selamat atau lu mau kehilangan keselamatan, juga terserah pilihan lu. Lu mau setia, selamat, tidak selamat, tergantung pilihanmu. Jadi Allah tidak menjamin apa-apa. Tidak ada jaminan dan tidak ada pemeliharaan. Artinya jaminan sampai akhir itu nggak ada. Jaminan sampai akhir. Terserah kamu. Nah, oke, saya teruskan ini. Jadi Allah Tritunggal menurut Alkitab itu adalah Allah yang mempertahankan atau memelihara orang-orang yang dipilihnya. Sudah dipilih, ya dipelihara dong. Dipertahankan dong. Sehingga mereka tidak dapat kehilangan keselamatan. Berarti terjamin benar-benar. Tetapi ya orang yang orang-orang pilihannya tetapi bertekun dalam iman sampai akhir. Artinya orang-orang yang diselamatkan Allah itu dipelihara sampai punya ketekunan iman sampai akhir. Dia memelihara mereka berdasarkan kehendak Allah yang berdaulat, kuasa kematiannya, ya karena Kristus sudah mati bagi mereka, dan karya besar dari Roh-Nya. Oh. Jadi jaminannya Allah yang berdaulat, kematian Kristus yang sempurna, dan karya besar dari Roh Kudus yang memelihara dan menjamin sampai pada akhirnya. Wah, benar-benar tuntas, saudara-saudara. Kalau Allah yang tadi konsep Arminianisme itu Allah nggak tuntas. Cuma menyelamatkan aja lalu terserah kamu. Kamu mau setia, boleh-boleh aja. Nggak setia, ya terserah kamu. Jadi keselamatannya nggak jelas. Sampai akhir pun belum tentu kamu selamat nanti. Tergantung imanmu. Kalau imanmu nggak beres di akhir hidupmu, ya kamu nggak selamat. Kalau kamu baru bisa setia dengan sempurna tanpa cacat, baru kamu selamat. Berat. Menurut saya, konsep Allah dalam Arminianisme ini sangat berat. Dan bukan hanya berat. Tidak mungkin ada yang bisa selamat. Kenapa tidak mungkin ada yang bisa selamat? Ya karena Allah kan cuma jadi penonton yang menunggu orang-orang yang bakal setia. Lalu pertanyaannya, siapa yang sanggup benar-benar setia tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, tanpa dosa? Siapa yang sanggup? Ngomong kosong kalau Allah cuma sebagai penonton. Dan Anda yang menunjukkan kebolehan Anda untuk bisa setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan Anda mencapai garis akhir dengan sempurna menurut kekuatan Anda sendiri. Itu omong kosong. Tidak ada kekuatan kita sendiri untuk bisa bertahan sampai mati. Dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab itu adalah Allah yang memelihara.
Allah yang menjamin, Allah yang menjaga keluar masuk. Tanpa itu semua habis, saudara dan saya akan habis, hancur, berantakan. Dan tidak ada satupun yang bisa bertahan. Karena saya sudah pernah bilang kan, siapa sih di antara saudara dan saya yang bisa dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa si jahat? Siapa di antara saudara dan saya yang bisa lebih pandai daripada si kelihayan si jahat? Siapa yang bisa lebih pandai dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin. Tanpa pemeliharaan Allah, tanpa jaminan Allah, ya, tanpa Allah yang menjaga, ya, melindungi, ya, dan menjamin sampai akhir, habislah saudara dan saya. Ini berita Alkitab, bukan berita dari saya. Berita Alkitab itu ayat-ayatnya itu. Di bawah silakan nanti dibaca sendiri. Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 10 ayat 26 ayat 29, Roma 8 ayat 29 ayat 30, Roma 8 ayat 35 ayat 39, 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 5, Yudas 24 dan 25. Sudah. Ini penjelasan mengenai the God of Arminianism and God in the Bible. Sekali lagi, saya sendiri waktu membaca artikel ini saya terkejut dan saya lebih istilahnya dimurnikan pemahaman saya tentang Arminianism vs the God of Arminianism vs God in the Bible. Saya makin dimurnikan pengertian saya bahwa kita ini Allah yang kita sembah ini bisa-bisa benar-benar berbeda secara doktrinal. Ya, secara doktrinal. Anda memperkenalkan, ya, Arminianism itu memperkenalkan Allah yang bukan dari Alkitab. Yaitu tadi, Allah yang tidak menjamin, Allah yang cuma menonton, Allah cuma memberi pilihan, Allah yang tidak memelihara, ya, tidak mempertahankan. Gimana Allah seperti itu? Itu bukan Allah Alkitab. Allah Alkitab adalah menjamin sampai pada akhirnya dan mengawali ya dalam penetapan sejak kekal, lalu memelihara dan menjamin dalam proses perjalanan hidup dan sampai pada akhirnya dengan sempurna. Terjamin semuanya, itu Allah Alkitab. Kalau saudara bilang, Pak, bagaimana dengan orang murtad, Pak? Bagaimana dengan orang yang tidak setia, Pak? Bagaimana ayat-ayatnya? Sudah kita bahas semua. Maaf, sudah kita bahas semua di sesi-sesi sebelumnya. Ya, sekarang ini sudah sesi ke-32. Dan Anda boleh mulai dari yang pertama. Kalau yang sudah ikut yang sampai sesi 32, mau ikut lihat yang dari yang pertama juga enggak ada larangan, saudara, malah bagus kalau mulai ikut lagi dari yang pertama karena refresh lagi kan. Yang kita bahas itu di refresh lagi. Nah, begitulah. Jadi saya membahas ini untuk menegaskan kembali ya bahwa orang Kristen itu kadang-kadang punya pengenalan akan Allah itu yang sama sekali tidak alkitabiah.
Mari kita renungkan baik-baik, apakah Allah kita ini Allah yang dari Alkitab atau bukan dari Alkitab. Karangan kita sendiri atau adalah kebenaran yang sejati. Benar, ini serius ini. Jangan-jangan saya itu hanya mengenal Allah karangan saya sendiri atau keyakinan saya sendiri. Yang itu bukannya Allah. Allah versi saya. Sangat-sangat sebetulnya krusial. Ini hal yang sangat krusial. Ya, enggak main-main ini. Saudara jangan pikir persetan lah dengan semua ini. Pokoknya gua mau nyembah Tuhan yang gua yakini. Nanti dulu Anda mau menyembah Tuhan yang Anda yakini itu Tuhan yang mana yang Anda mau sembah. Ya pokoknya gua yakin. Pokoknya yang Anda yakin itu apakah Anda jamin pasti benar keyakinan Anda. Nah, itu. Nah, biarlah ini benar-benar boleh mendorong kita untuk terus refleksi, mengevaluasi diri ya. Dan apakah benar yang saya yakin ini sudah benar-benar dari Alkitab atau ini hanya menurut versi saya sendiri. Puji Tuhan. Ya. Saya mau respon dulu deh dari teman-teman bagaimana menanggapi poin terakhir ini yang tadi saya Pak. Iya Pak, tanggapannya Pak. Ya silakan Pak Aryo. Pertama, kita berterima kasih ada Arminian. Terima kasih ada Arminian. Kami betul-betul membuat pengertian kita tentang keselamatan diewangi kesadarannya. Karena kontrasnya itu menyebabkan kita makin jelas tentang keselamatan kita. Jadi terima kasih bahwa ada ide yang berlawanan itu. Sama halnya kita yang berasal dari karismatik berterima kasih atas pelajaran mereka yang salah sekali itu. Sehingga pada waktu kita diberitahu kebenaran, kita memperoleh kebenaran itu lebih terang daripada kawan-kawan kita yang alim-alim baik-baik saja di GKI dan sebagainya. Mereka tidak terlalu jelas tentang itu. Tapi di tempat yang kita yang berantakan, ya intinya hikmat dicapai dari perbandingan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Terus kita membandingkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih sharingnya Pak Aryo yang justru dengan keberadaan Arminian dan karismatik ini makin istilahnya makin membuka kejelian kita di dalam mengenal kebenaran yang sejati ya. Jadi kalau cuma suam-suam ya suam-suam kuku tidak panas tidak dingin ya mungkin nggak pernah menggubris hal-hal seperti ini. Baik, silakan yang lain. Saya boleh Pak. Jonathan, silakan. Pak, kalau pandangannya Arminian, ini saya sih setuju ya. Saya juga termasuk orang Arminian. Jadi dia lebih baik. Yang lain-lain itu tadi karya usaha manusia itu memang ada, tapi kan dalam rangka mereka sudah percaya mempertahankan itu ada usahanya sendiri. Tapi bukan berarti mereka menghilangkan anugerah, enggak. Saya juga Arminian, saya percaya lebih baik berhati-hati toh Pak daripada kayak orang reform mengaku-ngaku percaya masuk surga pasti. Dasarnya mana? Kalau yang mau pasti itu harus tertulis Pak. Kalau Arminian maupun Calvin kan kalau mereka pasti masuk surga dasarnya apa? Enggak ada. Yang pasti namanya harus tercantum di dalam surga itu yang pasti. Son Sugos, Clemens itu
dimasukkan. Nah, gimana Pak? Terima kasih Pak Andi. Baik. Wah, Anda baru pertama kali ikut atau sudah berapa kali ikut? Yang langsung ini sekali, tapi yang sebelum-sebelumnya saya sudah lihat di YouTube-nya Pak Andi. Oke. Baik. Saya mau jawab tadi Jonathan mengatakan kan lebih baik waspada dan berjaga-jaga dan berusaha bertanggung jawab daripada sok-sok yakin tapi nggak jelas begitu. Nah, begini. Reform itu tidak mengajarkan kita sok terlalu pede atau GR di dalam meyakini keselamatan. Seolah-olah keselamatan itu hanya berdasarkan doktrin Calvinism. No. Keselamatan itu tidak berdasarkan doktrin. Keselamatan tidak berdasarkan keyakinan. Keselamatan itu hanya karena anugerah semata-mata. Termasuk, saya katakan, keselamatan pun tidak berdasarkan perbuatan. Nah, ini poinnya. Jadi saya anjurkan Jonathan memperhatikan pengajaran yang saya sudah uraikan panjang lebar sampai poin 1 sampai poin 31 dan hari ini 32 itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa perbuatan tidak bisa menyelamatkan? Itu sangat juga krusial karena orang Arminian mengajarkan perbuatan itu akan menentukan keselamatan kita. Saya juga sudah mengajarkan bahwa Arminian itu percaya anugerah. Tapi anugerah plus perbuatan. Karena kalau anugerah tok tidak akan diterima oleh Tuhan kalau kamu tidak ada perbuatannya. Tapi saya sudah tegaskan dalam uraian yang lalu-lalu, saya harap ini saya tidak mau mengulang lagi karena terlalu lama nanti, ya kan? Jadi sudah saya konfirmasi 100% perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Ya, itu semua ayatnya ada, penjelasannya ada, bahkan saya tambahkan, orang Kristen yang mengajarkan bahwa perbuatan menentukan keselamatan itu adalah ajaran yang menyesatkan, karena itu bukan ajaran iman Kristen. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya ngomong bukan sembarang ngomong, tapi tolong dicek and recheck penjelasan-penjelasan saya yang lalu, yang saya sudah tegaskan bahwa perbuatan itu tidak mungkin bisa menyelamatkan. Meskipun sudah ditambah anugerah, Tuhan Yesus memang mati buat kita, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau perbuatan kita tidak setia, kita kehilangan keselamatan. Ya berarti dengan sendirinya kan perbuatan menentukan keselamatan saya selanjutnya. Jadi kalau saya tidak setia, saya kehilangan keselamatan. Gitu kan? Nah, itu pun saya sudah jelaskan, itu doktrinnya keliru semua. Tidak ada perbuatan kita yang bisa menghilangkan keselamatan. Dan tidak ada perbuatan kita yang bisa membuat kita memperoleh keselamatan. Yang jelas sudah perbuatan itu tidak ada andilnya sama sekali dalam keselamatan. Tapi jangan salah mengerti. Nanti dikira orang reform itu tidak mementingkan perbuatan, pokoknya berdosa terus saya gak apa-apa. Kan Tuhan sudah menyelamatkan. Tidak, kami juga tidak mengajarkan bahwa perbuatan tidak penting lalu dibuang saja,
ya, dan kita boleh dosa-dosa terus, pokoknya selamat, sekali selamat terus selamat, dosa terus nggak apa-apa. Kami tidak mengajarkan seperti itu. Itu fitnah, itu bukan ajaran reform. Nah, tapi saya sudah jelaskan semua ini super lengkap. Mohon Jonathan belajar baik-baik, ya. Ya, saya mengerti itu, Pak. Saya paham dengan Bapak bahwa perbuatan tidak ada intinya. Cuma yang Tuhan Yesus itu katakan juga kita dihakimi menurut perbuatannya. Berarti itu kita masuk surga apa enggak itu kan seakan-akan ayatnya kan juga ada dihakimi menurut perbuatannya. Itu gimana, Pak? Oke, itu pun juga sudah saya jelaskan yang lalu. Jadi penghakiman itu menurut perbuatan. Artinya begini, perbuatan yang dikehendaki Tuhan itu cuma satu, yaitu supaya saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Lalu perbuatan yang lain, ya perbuatan yang lain itu dihakimi dengan melihat kacamata Kristus, bahwa Kristus sudah mati buat saya dan membayar lunas segala hutang-hutang saya. Sehingga pada waktu pengadilan, Allah itu melihat saudara dan saya itu tidak melihat langsung, mata Allah melihat saudara dan saya. Kalau Allah melihat langsung, mata Allah langsung melihat saudara dan saya, kita langsung binasa semua karena kita tidak ada yang layak di hadapan Dia. Satu pun tidak ada yang layak. Kita ini cuma dilayakkan. Bukan saya layak, tapi saya dilayakkan. Kita juga tidak ada yang benar-benar bisa kudus. Kita ini semua adalah bukan benar-benar kudus, tapi kita dikuduskan, dilayakkan. Kita juga bukan benar-benar benar di hadapan Allah. Kita adalah dibenarkan. Oleh siapa? Oleh karya Kristus. Semuanya karya Kristus. Bukan oleh asli perbuatan saya. Kalau asli perbuatan saya sudah istilahnya cacat, sudah tidak masuk pada syarat kualitinya, ya sudah bercacat. Semua perbuatan baik kita itu bercacat. Tidak ada yang bisa diterima sebagai perbuatan baik yang benar-benar baik. Tidak ada. Nah, itulah makanya Yesaya bilang segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Nah, saya harap Jonathan memahami ini. Tolong sekali lagi tolong lihat video-video yang lalu ya, karena semua sudah saya bahas. Oke. Pak Hendarto silakan. Pak Andi, mohon pencerahan yang tadi saya kok kurang tadi yang Allah Tritunggal dari Alkitab, bahwa Tuhan memelihara dan mempertahankan orang yang dipilihnya sehingga mereka tidak akan kehilangan keselamatan, tetapi bertekun sampai akhir dalam iman itu maksudnya apa, Pak? Mohon menceritakan. Saya akan jelaskan ini nanti waktu membahas 5 point of Calvinism. Baik, Pak Andi. 5 pokok ajaran Calvinis. Di poin terakhir itu muncul istilahnya P, ya poin P, perseverance of the saint. Nah, itu saya akan bahas di situ mengenai bagaimana ketekunan orang-orang percaya. Demikian Pak Hendarto. Terima kasih, Pak. Silakan. Ini ada dari YouTube, Pak Gomulja.
Komulya. Ya, apakah aliran karismatik merujuk kepada Armenian? Baik. Pak Komulya ya. Komulya ini kelihatannya dulu rekan dari Denpasar ini. Kalau nggak salah. Baik, pertanyaannya apakah aliran karismatik ini mengacu kepada Arminianisme? Jawabannya saya bisa jawab kecondongan kepada Arminianisme itu pasti. Ya, kenapa? Karena hampir tidak ada kelompok karismatik yang masih mempertahankan karismatiknya itu mau menerima Calvinisme. Ya, jadi kalau mereka sudah mau menerima Calvinisme, ya pasti sudah istilahnya meninggalkan karismatiknya dan meninggalkan Arminianisme. Jadi ceritanya begini, ceritanya itu sebetulnya karismatik itu aliran apa sih? Karismatik itu kalau kita lihat sejarahnya itu namanya New Pentecostal. New Pentecostal. Nah, New Pentecostal artinya Pentakosta yang baru. Pentakosta yang lama itu sudah dianggap kuno, ketinggalan zaman, dan sudah mentradisi, tidak ada pembaruan-pembaruan. Maka mereka yang sudah bosan dengan tradisi Pentakosta yang sudah turun-temurun ini, mereka ingin sesuatu yang baru. Maka sesuatu yang baru itu yaitu penuh dengan mujizat, spektakuler, nubuatan, penglihatan, dan pengusiran setan dan sebagainya yang luar biasa, sampai ada penumpahan tangan, sampai ada geblang-geblak dan sebagainya, pokoknya. Nah, itulah New Pentecostal. Dengan ya pasti bahasa rohnya juga. Jadi sebetulnya orang Pantekosta itu semuanya kebanyakan teologianya sudah penganut Arminianisme. Demikian juga karismatik dengan sendirinya. Oke, demikian. Udah ya? Udah ada? Kalau tidak ada, saya mau lanjut dengan tulip. Malam, Pak Andi. Baik, Bapak Elia. Saya tergelitik dengan kalimatnya Pak Aryo. Kalau dalam bahasa Sinyo Elia, Opa Aryo. Begini, kalau begitu kita harus berterima kasih kepada Satan, Pak. Dalam arti umum ya, ini kan kita membahas tentang Arminian dan Calvinisme. Kalau Pak Aryo berterima kasih kepada Arminianisme, saya dalam garis besar harus kita berterima kasih dengan adanya pekerjaan setan, kan begitu ya. Itu kok mengganggu kognitif saya. Tapi hari ini saya bergembira, Pak, bersenang. Kita punya sparring partner baru yang betul-betul berani unjuk gigi. Salam kenal Pak Yonatan, saya Elia Haryanto dari Denpasar, Bali. Kalau Anda berkenan, boleh chatting saya, Pak. Nanti saya kasih nomor WA saya. Saya akan melayani Anda. Nah, itu. Pak Jonathan dipanggil sama Pak Elia. Wah, Pak Jonathannya mungkin lagi makan ini. Soalnya videonya di off kan. Oke, silakan chat aja ya. Pak Elia silakan chat aja sama Pak Jonathan.
Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya mau masuk kepada tulip. Sesuai dengan janji saya mau membahas tulip. Tapi tentunya malam hari ini juga nggak bisa tuntas karena sudah jam 20.17. Oke, kalau sudah tidak ada, saya mau masuk ke tulip. Ya. Jadi tulip itu disebut sebagai 5 points of Calvinism. 5 pokok ajaran Calvinisme. Jadi this system of theology was reaffirmed by the Synod of Dort in 1619 as a doctrine of salvation contained in the Holy Scripture. Jadi 5 point of Calvinism ini, sistem teologi ini ditegaskan dikonfirmasikan oleh Synod of Dort, ya. Jadi sidang sinode di Dort itu di Belanda tahun 1619 as the doctrine of salvation contained in the Holy Scripture. Jadi merupakan suatu doktrin keselamatan yang dari Alkitab. Ya, jadi penegasan doktrin keselamatan dari Alkitab. The system was at the time formulated in the 5 points in answer to the unscriptural 5 points submitted by the Armenians of the Church of Holland in 1910. Jadi sistem ini diformulasikan menjadi 5 pokok dalam menjawab 5 point dari Arminianism yang ditujukan kepada gereja di Belanda 1610. Jadi 1610 baru dijawab 1619. Luar biasa sekali ya, 9 tahun. 9 tahun baru menjawab serangan daripada kelompok Arminian ini. Jadi cukup sabar ya orang-orang Reform ini di dalam meresponi serangan daripada orang-orang Arminian. 9 tahun. Menurut saya lama sekali 9 tahun itu. Kalau mungkin kita udah gregetan, udah nggak sabar. Langsung bulan depan langsung bisa diformulasikan ya. Tapi mereka kan harus melalui sidang. Ya, itu mungkin yang bikin lama. Oke. Jadi selanjutnya ya. Ini artikel ini saya dapatkan dari artikel-artikel yang menjelaskan tentang tulip. Ya, saudara bisa lihat ini di website banyak sekali ya. Tapi saya akan pilihnya yang cukup bertanggung jawab ya. According to Calvinism. Jadi sesuai dengan pandangan Calvinis. Saya langsung aja ke bahasa Indonesianya supaya enggak bertele-tele dalam menerjemahkan. Jadi keselamatan digenapi dengan sempurna oleh kuasa luar biasa dari Allah Tritunggal. Perhatikan ya, keselamatan digenapi, keselamatan digenapi dengan sempurna oleh kuasa luar biasa dari Allah Tritunggal. Jadi saya senang ini dengan kata-kata digenapi dengan sempurna. Karena keselamatan itu enggak setengah-setengah.
tapi benar-benar digenapi. Ya, accomplish. Oke, lanjut. Allah Bapa memilih orang untuk diselamatkan. Perhatikan, Allah Bapa memilih orang untuk diselamatkan atau menetapkan orang untuk diselamatkan. Allah Anak mati bagi mereka. Allah Roh Kudus membuat kematian Kristus secara efektif membawa orang pilihan kepada iman dan pertobatan yang menyebabkan mereka punya kemauan untuk taat pada firman Injil. Nah, perhatikan. Ini sebetulnya sudah lengkap ini. Ya, Allah Bapaknya yang menetapkan atau memilih, lalu Allah Anak yang berkarya mati bagi mereka. Mati dan bangkit. Kemudian Allah Roh Kudus yang membuat kematian Kristus itu menjadi secara efektif membawa orang pilihan kepada iman dan pertobatan. Jadi yang menuntun semua adalah Roh Kudus, yang membawa kepada iman dan pertobatan itu Roh Kudus, bukan kemauan orang itu sendiri, karena ya nanti kita jelaskan poinnya. Yang menyebabkan mereka punya kemauan untuk taat. Nah, kemauan ini pun juga dari Roh Kudus. Perhatikan. Ya, mereka itu punya kemauan untuk taat pada firman. Jadi kalau tadi kan apakah ketaatan itu merupakan syarat keselamatan? Tidak, ketaatan bukan syarat keselamatan. Tetapi orang yang diselamatkan diubahkan dalam proses pengudusan untuk punya kemauan taat pada firman. Jadi itu dengan sendirinya, karena Roh Kudus yang memimpin. Dan tidak mungkin Roh Kudus memimpin orang untuk makin tidak taat. Itu tidak mungkin. Nah, seluruh proses, nah perhatikan ini. Ini sangat jelas sekali nih. Seluruh proses pilihan, penebusan, kelahiran kembali adalah karya Allah. Nah, jadi di mana karya manusia? Tidak ada. Dalam keselamatan itu tidak ada karya manusianya. Semuanya itu karya Allah. Dari pilihan, dari penebusan, sampai kelahiran kembali. Ya, dan kelahiran kembali itu sampai membawa kepada pertobatan. Itu semua ya karya Allah. Dan hanya karena anugerah semata-mata. Bukan karena kehebatan manusia. Dan dengan demikian Allah bukan manusia. Ya, dengan demikian Allah bukan manusia menetapkan siapa yang akan menerima anugerah keselamatan. Jadi secara aktif Allah yang menetapkan siapa yang akan menerima anugerah keselamatan. Secara aktif. Oke. Ini kata-kata yang sangat dalam. Dan mohon maaf bagi mereka yang masih berpegang pada Arminian, Anda minta pencerahan dari Tuhan untuk mendapat hikmat memahami kata-kata ini. Benar. Kita tidak mungkin dengan hikmat kita sendiri bisa memahami kata-kata ini. Ini bukan saya sombong dan bukan merasa saya high level. Enggak. Ini justru kita sadar, ini bukan kemampuan manusia. Ini adalah anugerah Allah untuk memahami kata-kata seperti ini. Dan belajar dengan rendah hati mau menerimanya. Maaf ya, orang yang mau menerima ini adalah orang yang keakuannya dan kesombongan diri untuk percaya pada diri sendiri yang bisa mampu mencapai keselamatan itu sudah dihancurkan Tuhan. I am nothing.
Saya tidak mungkin punya kemampuan untuk bisa mencapai keselamatan dengan kekuatan saya sendiri. Itu. Ya. Ya, jadi berdoalah supaya kalian punya kerendahan hati dan mau menerima kebenaran ini, sama seperti Tuhan juga merubah saya dari Arminianisme menjadi Reform. Saya dihancurkan Tuhan, dan saya sadar bahwa saya ternyata bukan apa-apa. Ya, perbuatan baik saya juga bukan apa-apa. Hanya kain kotor saja. Dan itu tidak bisa saya persembahkan untuk Tuhan mau menerima perbuatan baik saya. No, sama sekali tidak ada. Baik ya, jadi saya sudah membahas banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perbuatan baik. Sudah kita bahas tuntas, saya harap saudara masih ingat. Kalau tidak ingat ya diulangi lagi, lihat videonya di YouTube. Nah, ini berarti keselamatan sama penghukuman menurut Calvin sudah ditentukan dari awal oleh Tuhan ya Pak ya, jelas ya Pak ya. Keselamatan sama yang dihukum juga ditentukan ya Pak ya. Kalau yang pertanyaannya gini Pak, berarti kalau yang di luar keselamatan, itu kan keselamatan sama penghukuman. Kalau yang sehari-hari hidup kita, saya jadi apa, berarti kan takdir itu sudah ditentukan. Ini yang saya masih di sini, berarti sudah ditentukan ya. Saya jadi apa, berarti dari awal Tuhan sudah menentukan. Ini yang saya masih di sini, yang saya belum jelas. Mungkin kalau yang tadi soal keselamatan, penghukuman saya bisa terima. Kalau soal takdir itu berarti sudah digariskan, sudah ditentukan. Itu gimana Pak Andi? Saya masih belum jelas di sini Pak Andi. Terima kasih. Baca lagi. Baik. Saya senang sebetulnya ketemu Jonathan. Karena saya ingat masa lalu saya ya kayak gitu. Tidak apa-apa. Kita akan belajar bersama Jonathan. Anda jangan takut belajar bersama dengan kita. Dan saya welcome sekali. Meskipun Anda masih banyak pertanyaan, tidak apa-apa. Saya akan belajar dengan sabar untuk menjelaskan. Tapi karena kita lagi bahas ini 5.0 Calvinism, jadi pertanyaan-pertanyaan Anda itu sebetulnya sudah saya jawab di poin-poin yang lalu, tapi nggak apa-apa. Saya akan jawab secara ringkas saja. Kalau mau lengkapnya, sekali lagi ikuti secara lengkap. Ya, video-video dari nomor 1 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seperti kita ini kok sepertinya sudah ditakdirkan. Saya jawab begini. Sebetulnya kalau mau bicara kenyataan dan fakta, semua manusia harus binasa karena dosa-dosanya. Itu faktanya. Karena dosa Adam dan Hawa, maka semua keturunannya juga berdosa. Dan semua harus binasa. Oke, itu poin ini harap ditangkap. Ya, yang kedua, di dalam keadaan manusia yang semuanya sudah seharusnya binasa, Allah punya rencana untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah menjadi penetapan untuk diselamatkan, dipilih dan diselamatkan. Dan penetapan Allah ini sudah direncanakan sejak kekal. Jadi begini, kalau mau bicara fakta, seperti tadi saya bilang, semua orang pasti binasa. Harus binasa semua orang. Jadi kalau Allah tidak memilih apa-apa, Allah tidak berbuat apa-apa, iya semua manusia pasti binasa. Tapi Allah memang punya rencana keselamatan. Dan kepada siapa rencana keselamatan itu diberikan,
Jawabannya adalah kepada orang pilihannya. Sekali lagi, kalau Anda mau belajar lebih dalam tentang hal ini, lihat YouTube yang poin-poin sebelumnya. Oke, saya lanjut. Jadi, orang-orang yang sudah ditetapkan Allah untuk diselamatkan ini, bagaimana cara Allah menyelamatkannya, menggenapi rencananya untuk keselamatan bagi mereka, yaitu tadi Roh Kudus, ya, Roh Kudus melahirkan kembali, mencelikkan mata rohani, membuat mereka sadar, ya, bahwa mereka orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, dan membuat mereka akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan diproses oleh Roh Kudus dalam pemeliharaannya yang sempurna, dalam proses pengudusan, diajar untuk taat, ya, pada firman, ya, dalam pemeliharaan Allah sampai mati, dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sudah. Jadi orang yang diselamatkan Allah itu jelas-jelas bukan atas kemauan orang itu, karena kemauan orang itu sudah mati rohani, buta rohani, dan menuju pada kebinasaan. Hanya Allah saja yang mencelikkan mata rohaninya, hanya Allah saja yang menyadarkan dia, menginjakkan dia, dan sampai dia sadar dia orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, dan dia akhirnya ketemu sang juru selamat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan akhirnya dipelihara Roh Kudus sampai mati. Itu namanya kerja Allah secara sempurna dan tuntas, dan tidak separuh-separuh. Oke, saya harap ini sudah jelas. Pak Andi, yang saya maksud bukan itu, yang soal keselamatan sama penghukuman saya setuju. Maksud saya yang di luar itu, misalnya saya Yonatan, saya lahir sekian, nanti istri saya sekian, mati saya sekian, anak saya pekerjaan saya, itu yang di luar keselamatan penghukuman itu, apakah juga sudah ditentukan itu garisnya itu saya gini-gini ini sudah itu apa? Tadi kalau admin kan bisa bebas, kalau ini apakah itu ditentukan sama Tuhan? Oh, saya nanti kerjaan saya ini, istri saya ini, apa? Tapi saya tidak bisa melenceng itu, atau gimana? Itu yang di luar keselamatan dan itu yang masih membingungkan. Kalau admin ini kan jelas mau kandak apa bebas lah. Ini yang saya perlu pencerahan dari Pak Andi. Terima kasih Pak. Ya, saya kalau menjelaskan ini semua saya mengulang dari nomor 1 sampai nomor 31 Yonatan. Saya bukan tidak mau melayani Anda, tapi saya harap Anda mau meresponi ajakan saya, coba belajar baik-baik nomor 1 sampai nomor 31. Ya, benar ini, serius ini saya bukan ngomong kosong. Anda coba ikuti baik-baik. Nanti setelah ikuti baik-baik, baru tanyakan pada saya. Ya, saya soalnya kalau menjawab Anda, saya harus memaksa orang-orang di sekeliling saya ini flashback kembali ke nomor 1 sampai nomor 30. Dan itu menghabiskan tentunya waktu, tenaga, dan semua yang sudah kita, apa gunanya sekarang ada YouTube. Nah, itu saya sediakan kepada Jonathan untuk melihat YouTube saya secara gratis, nggak usah bayar. Kami usul yang Yonatan dijawab secara singkat dulu Pak di sini Pak, supaya dia ada gambaran. Iya sudah, sebetulnya Jonathan tuh sudah tahu, nggak usah tanya, sudah tahu bahwa Calvinis itu jelas Allah itu menetapkan semuanya. Ya beda dengan Arminianisme yang menekankan kebebasan. Arminianisme kan memang semuanya bebas, semua terserah pilihan manusia.
Kalau dari reform, ya semua sudah ditetapkan, tapi cara Allah menetapkan itu bukan membuat manusia jadi robot. No. Ya, salah besar kalau menuduh reform itu Allah reform itu memperlakukan manusia sebagai robot. Sama sekali tidak. Yang saya pernah tekankan dalam satu sesi yang pernah saya bahas, cara Allah itu adalah menormalisasikan kesadaran manusia yang seharusnya. Itulah cara Allah bekerja. Menormalkan kesadaran seseorang seharusnya. Bahwa apa? Kesadaran apa? Dirinya berdosa. Dirinya membutuhkan juru selamat. Dirinya pasti binasa tanpa Kristus. Itu Tuhan yang menyadarkan. Jadi ini namanya menormalkan kesadaran. Sehingga orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk selamat itu, dia sadar tanpa Kristus pasti binasa. Maka dia akhirnya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang menentukan? Ya Tuhan yang menentukan. Tapi cara Tuhan menentukan bagaimana? Dengan menormalkan kesadarannya. Kalau istilah lainnya itu adalah mencelikkan mata rohani. Tanpa Tuhan mencelikkan mata rohani, dia buta selama-lamanya. Dan dia tidak mungkin bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mengenai yang lain-lain, sekali lagi, harap belajar semua YouTube saya. Oke? Pak Andi, Pak Elia, silakan. tolong penegasannya, apakah hari ini Pak Yonatan ditetapkan Allah untuk bicara frontal dengan Pak Andi? Ya pasti, Pak. Iya, Pak Elia sudah tahu jawabannya. Nggak usah dijawab. Justru itu yang saya masih bingungnya di sini, Pak Andi. Terus terang kalau soal keselamatan itu saya tahu, penghukuman saya tahu itu ditentukan. Oke, setuju. Nah kalau soal misalnya saya nanti saya sekolah ini, nanti kerja saya ini, nanti mati saya, seakan-akan sudah ditentukan semua itu. Apakah betul gitu? Kalau betul gitu, kan tidak ada kebetulan. Berarti orang kan tidak akan pernah menyesal. Oh dulu saya harusnya sekolah pertanian ganti ini. Oh dulu saya istri saya ganti ini. Itu yang saya masih bingung di situ aja. Terima kasih Pak Andi. Tahu ya maksud saya Pak Andi? Oke. Ya, saya jawab Pak, sorry ya. Itu Pak Sony juga sudah menanyakan, tolong ditengok di YouTube-nya yang lalu maksudnya Pak Andi begitu loh Pak Yonatan. Maafkan saya ya, saya menyela Anda bertanya kepada Pak Andi, tapi saya yang menjawab. Saya kira Pak Martin juga pengen ngomong tuh. Mungkin Pak Martin boleh ngomong Pak, bagaimana Pak? Gini. Saya perkenalkan dulu Pak Elia ini. Pak Elia ini banyak membuat clipping-clipping diskusi video kita ini. Dibuat clipping-clipping dalam potongan-potongan yang lebih singkat, ya, dengan fokus-fokus topik yang beliau tekankan melalui pertanyaan-pertanyaan Pak Elia juga. Jadi mungkin mau ditambah juga nonton clipping-clipping videonya Pak Elia ini juga silakan. Jadi ada topik-topik khusus tertentu yang diangkat oleh Pak Elia. Jadi begini, Saudara Yonatan ya, saya akan tegaskan kembali. Gini aja, coba Yonatan baca Amsal 16 ayat 9.
dan ayat 33. Sudah, nanti itu direnungkan di rumah. Ya toh, Amsal 16 ayat 9 dan ayat 33 itu direnungkan dan ya kemudian ya mohon hikmat dari Tuhan, gitu aja. Jadi Tuhan itu tidak membuat manusia jadi kayak robot lalu tidak punya pendapat, tidak punya pendirian, tidak punya keputusan, tidak punya penyesalan. Semua manusia itu bisa mempertimbangkan, bisa mikir, bisa memilih, bisa menyesal, bisa mengambil keputusan yang keliru dan sebagainya. Semua itu bisa. Tapi di dalam manusia itu memilih, mempertimbangkan, mengambil keputusan, dan segala macam 1001 macam langkah-langkah manusia itu jawabannya ada di Amsal 16 ayat 9. Ya, nah, saya harap Jonathan merenungkan baik-baik. Oke. Kok jadi sepi sekarang? Baik. Saya lanjut ya. Bahas tentang 5 point of Calvinism. Keliru. Mana ini? Ini. Oke, sekarang masuk ke poin T. Saya langsung juga ke bahasa Indonesia. T, singkatan dari total depravity, alias kerusakan total. Cukup besar ya hurufnya ya, atau kurang besar ya? Hurufnya kurang besar ini ya. Cukup, Pak. Kurang, Pak. Baik. Tunggu. Saya besarkan. Nah, ini baru lega ini. Wah, kebesaran, Pak. Enggak apa-apa. Buat orang tua, biar lega. Ya, total depravity atau kerusakan total mungkin doktrin yang paling banyak disalah mengerti dari Calvinism. Nah, banyak yang salah ngerti. Sebetulnya dari dulu orang Arminianisme ini salah ngerti terhadap Calvinism. Salah ngerti. Lalu sakit hati. Lalu menuduh kalau reform itu tadi membuat manusia jadi robot. Lalu manusia sudah nasibnya sudah istilahnya ditentukan sial ya sial. Tentukan tidak enak ya tidak enak. Ya, manusia tidak punya pilihan. Tidak punya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu salah ngerti. Salah paham. Ya. Oke, lanjut. Bila seorang Calvinis berbicara tentang manusia yang total rusak, mereka membuat pernyataan yang meluas daripada pernyataan yang mendalam. Akibat dari kejatuhan manusia adalah dosa sudah menyebar ke seluruh bagian dari kepribadian seseorang. Pikirannya, emosinya, dan kehendaknya. Jadi ini yang akibat dosa ini ya, manusia itu sudah yang tadi saya sebut sebagai istilah terdistorsi oleh dosa.
atau tercemar oleh dosa atau ternoda oleh dosa. Ya, dicemari, dinodai, terdistorsi oleh dosa. Pikirannya, emosinya, dan kehendaknya. Jadi istilahnya udah apa ya? Udah bercacat lah, gitu. Udah bercacat. Bukan yang utama bahwa dia berdosa dengan serius, tetapi dosanya sudah berkembang atau menjalar sampai ke keseluruhan keberadaan dirinya. Jadi sudah kayak orang kena COVID-19 lalu sudah sampai merusak jaringan dalam tubuhnya, ya paru-parunya, ya darahnya, ya mengental dan sebagainya. Ya itu akibatnya segala penyakit muncul gara-gara itu. Rusak semua sudah organ tubuhnya. Ya. Lanjut. Manusia yang tidak dilahirkan kembali atau tidak diselamatkan adalah mati dalam dosanya. Roma 5 ayat 12. Ya, tanpa kuasa dari Roh Kudus, manusia secara alami adalah buta dan tuli terhadap berita Injil. Nah, ini yang tadi saya tegaskan, bahwa manusia itu tidak bisa insyaf dari dirinya sendiri. Manusia tidak bisa sadar dan bertobat dari dirinya sendiri kalau dalam keadaan mati rohani. Bagaimana orang yang mati rohani bisa sadar? Tidak bisa. Bagaimana orang yang buta dan tuli terhadap Injil bisa mendengar Injil? Dia itu buta dan tuli. Ya sudah, tidak mungkin bisa mendengar Injil sama sekali. Karena buta dan tuli, dan yang lebih bagus lagi mati. Ya, bagaimana orang mati bisa sadar bahwa dirinya mati? Bisa nggak? Ya nggak bisa, dia mati kok. Bagaimana orang mati sadar dirinya lapar? Orang mati bisa lapar nggak? Ya nggak bisa dong. Orang mati kok bisa lapar? Nah, demikian juga orang yang mati rohani, apakah dia mungkin bisa terima Injil? Apakah mungkin dia sadar dirinya berdosa dan membutuhkan Kristus? Tidak mungkin, karena mati rohani. Oke, inilah sebabnya mengapa total depravity disebut total inability. Ya, total depravity itu tadi rusak total itu disebut juga dengan total inability, total dalam ketidakmampuan. Sama sekali tidak mampu, tidak punya kemampuan apa-apa. Itu orang yang mati rohani. Makanya saya bilang orang yang mati rohani itu buta rohani, ya tadi ditambahi tuli rohani, ya lumpuh rohani. Saya tambahin lumpuh rohani. Jadi sudah nggak punya kemampuan apa-apa untuk bisa datang kepada Allah. Itu yang disebut dengan total. Ya. Nah, manusia tanpa pengetahuan atau tanpa pengenalan akan Allah tidak akan pernah datang berjumpa dengan pengetahuan ini tanpa Tuhan membuat dia hidup melalui Kristus. Luar biasa ya. Jadi kalau dia dalam keadaan mati, ya tidak pernah dia akan berjumpa dengan Allah. Dalam keadaan mati, dia tidak mungkin juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mati rohani. Makanya di sini tegas dikatakan tanpa Tuhan.
membuat dia hidup melalui Kristus, itu dia tidak mungkin dia bisa berjumpa dengan Allah yang benar-benar Allah. Kalau Allah palsu ya banyak. Tapi Allah yang benar-benar Allah tidak mungkin bisa dari orang itu sendiri. Baik, saya berhenti sampai di sini. Saya persilakan kurang 8 menit kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Atau ada yang mau meresponi. Atau menanggapi. Jadi Pak Andi, secara kalau kita lihat ini yang total depravity yang mengatakan rusak total, itu artinya status dan kondisi manusia itu, bukan perbuatannya ya Pak Andi ya? Yes. Jadi boleh dikatakan begini, putus hubungan dengan Allah. Yaitu yang dimaksud total, putus hubungan dengan Allah. Dengan kata lain tadi mati rohani. Dengan kata lain lagi tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah yang benar. Kemampuan datang kepada Allah. Ya, tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah yang benar. Jadi dia mungkin bisa ketemu Allah, tapi Allah itu Allah palsu. Allah karangannya sendiri. Allah imajinasinya sendiri. Tanpa Allah mencelikkan mata rohaninya, tidak mungkin dia bisa ketemu Allah. Itu dengan kata lain, tanpa dilahirkan kembali, dia pasti tetap mati rohani. Pak Andi, selamat malam Pak Andi. Selamat malam Bapak Sony. Ya, mudah-mudahan pertanyaan saya ini belum pernah ditanya, tapi kalau sudah pernah ditanya mohon maaf lah. Ya. Jadi kalau melihat ini kan total depravity, berarti kan manusia itu sudah jatuh dan tidak berdaya. Kalau kita lihat berarti sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, yaitu saat Adam dan Hawa, betul nggak ya gitu ya? Yes. Nah, kemudian Allah yang merencanakan tentu yaitu keselamatan itu ketika Tuhan itu disalib. Nah, pertanyaan saya, antara waktu manusia jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa sampai dengan Kristus mati ini orang-orang ini gimana? Mereka punya keselamatan ya, Pak? Baik. Ya, thank you, Pak. Saya jawab langsung. Pertama, karya Kristus bersifat kekal. Ya, saya ulangi. Karya Kristus bersifat kekal. Kekal berarti tidak bergantung pada waktu. Kenapa Kristus sanggup seperti itu? Karena dia adalah Allah. Dan Allah mempunyai karya yang tidak bergantung pada waktu manusia ini. Ya. Karya Allah itu melampaui waktu. Maka karya Kristus itu mencakup baik perjanjian lama, baik pada masa Kristus, baik sesudah Kristus, sampai Kristus datang kedua kalinya. Itu yang dimaksud dengan karya Kristus bersifat kekal. Yang kedua, orang-orang perjanjian lama sebelum Kristus sudah dinyatakan nubuat kedatangan Kristus yang pertama kali. Jadi orang-orang perjanjian lama juga yang sudah dicelikkan mata rohaninya itu berharap kepada Sang Mesias yang akan datang. Kita yang sudah lewat dan mata rohani kita sudah dicelikkan, kita boleh percaya kepada Kristus yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya.
Kalau mereka percaya kepada Kristus yang akan datang pertama kali, plus akan datang kedua kali. Ini namanya nubuatan ganda. Nubuatan mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama itu ada nubuatan ganda, yaitu Kristus datang pertama kali dan Kristus datang kedua kali. Tidak mudah memang bagi orang Perjanjian Lama memahami kebenaran ini kalau bukan karena anugerah Tuhan. Sama seperti saudara dan saya juga bisa percaya kepada Kristus, tidak mungkin itu bisa menjadi karya Anda kalau Tuhan tidak mencelikkan mata rohani Anda. Nah, buktinya adalah orang-orang Perjanjian Lama itu mengimani kedatangan Kristus dengan salah satunya melakukan dalam upacara ibadah mereka, yaitu korban penebus dosa. Setiap kali orang Israel beribadah, mereka juga melakukan korban penebus dosa yang dilakukan oleh imam itu, dan itu menunjukkan kepada iman mereka kepada Kristus yang akan berkorban bagi mereka. Ya, jadi domba yang dikorbankan itu menggambarkan korban yang sempurna. Dan siapakah korban yang sempurna? Mesias. Ini kalau mata rohaninya dicelikkan. Dan saya percaya banyak orang Israel yang hanya melakukan itu tapi nggak ngerti. Dan hanya orang yang dicelikkan, dilahirbarukan, disadarkan, diinsyafkan yang memahami tentang makna pengorbanan ini. Dan itu jelas-jelas tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin bisa. Ya, makanya dikatakan orang Perjanjian Lama itu diselamatkan bukan melalui perbuatan. Orang Perjanjian Lama pun diselamatkan melalui iman, bukan melalui perbuatan. Dan iman itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Demikian jawaban saya persingkat saja, kiranya ini boleh melengkapi dan menjawab pertanyaan Pak Sony tadi. Sudah jam 9, jadi mohon maaf. Kita berhenti sampai di sini, dan akan dilanjutkan Senin minggu depan, ya. Oke. Terima kasih untuk semua perhatian teman-teman, dan mohon maaf bagi yang belum dapat kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Kalau misalnya memang ingin bertanya menanggapi, silakan tulis di chatting, ya, tulis di chatting dan tulis di nomor WA-nya Stris. Ya, silahkan chatting di nomor WA Stris. Ada yang tolong Siska kalau standby bisa tuliskan nomor WA Stris. 0811 343 5454. Oke. Saya tulis ya, 0811 343 5454. 5454. Sebentar sini. Baik, sudah saya tulis. Oh, sudah. 0811 343 5454. Silakan Anda bisa WA di sini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kalau Anda ingin dikirim alamat ini Zoom kita ini, silakan juga tulis nama Anda di WA ini ya, 0811 343 5454. Oke, Tuhan berkati kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya.
Saya minta yang menutup adalah Pak Hendarto ya. Silakan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyempatkan kami untuk kami boleh belajar firman-Mu dengan benar dan memahami tentang Allah Tritunggal dan maksud kehendak Allah Bapa di surga. Dan kiranya Tuhan menuntun kami, membimbing kami supaya kami mempunyai kerinduan untuk terus belajar firman-Mu dengan benar. Dan Tuhan memperkenankan kami untuk bisa memberitakan, mengatakan firman-Mu dengan benar kepada sesama kami. Dan kami dituntun dan dibimbing supaya kami hidup taat dan setia, tunduk takluk kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu baru tiap pagi. Dan semuanya yang terjadi dalam kehidupan kami ini, semua terjadi di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, dan sudah dalam penetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kami, menjaga kami, supaya kami hidup terus mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rekan-rekan kami ini yang belajar baik di Sutris maupun di RMC maupun melalui Zoom YouTube ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pelihara mereka Tuhan. Dan kami serahkan juga Pak Andi Halim di dalam pelayanan dan kehidupannya sehari-hari Tuhan. Supaya di dalam kehidupan dan pelayanan Pak Andi ini, nama-Mu dimuliakan dan menjadi guru dan dosen kami yang setia, yang mengajar kami yang orang-orang yang terus haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berserah di dalam tangan-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.